Hello, kalian sehat? Loh, kok kalian kelihatannya lemes? Lagi puasa ya? Semangat dong, sekarang kan udah masuk hari ke-10. Jangan lupa sahur yang cukup biar puasanya makin kuat. Dan jangan lupa menjalankan ibadah agar puasanya makin mantap dan bermanfaat. Kita kembali ke pembahasan kita. Bersama gua, Thomas Anderson, atau lo bisa panggil gua GTO, Great Thomas Onichan. Yeay! Nah, seperti judulnya, gue bakal bahas tentang J-drama GTO, Great Teacher Onizuka. Karena kemarin gue bahas episode 1 dramanya, kali ini gue bakal bahas episode 2-nya. Jadi biar ceritanya berurutan. Tapi tentu saja, jika kalian sudah mengikuti sejauh ini, gue percaya kalian yang nonton saat ini sudah subscribe channel gue. Tapi buat jaga-jaga, tolong like, comment, dan subscribe channel gue. Gue sangat berterima kasih buat kalian yang udah subscribe dan like. Tentu saja buat kalian yang sekedar nonton atau iseng aja lihat, gue juga sangat berterima kasih. Oke, daripada banyak bicara lagi, kita mulai videonya. Tapi tentu saja, jangan lupa intro dulu. Kembali ke adegan terakhir di episode 1, di mana Eikichi akhirnya diterima sebagai guru di sekolah Meishu. Adegan dibuka dengan Eikichi yang memperkenalkan dirinya kepada murid-murid kelas 2 strip 4 yang dikenal sebagai kelas bermasalah. Karena selalu menimbulkan konflik dengan wali kelasnya, atau seperti itulah yang dijelaskan oleh di ruang guru saat Eikichi pertama kali hadir di sekolah. Kita lanjut. Setelah Eikichi memperkenalkan diri dan selesai melakukan pembelajaran, di lorong kelas, Eikichi diberhentikan oleh ketua kelas, Miyabi. Tapi bukan Miyabi yang itu ya. Astagfirullahaladzim, istighfar, lagi puasa. Jadi si Miyabi ini meminta tolong ke Eikichi untuk membujuk salah satu teman sekelasnya yang bolos bernama Miki Katsuragi, yang beberapa waktu terakhir ini tidak masuk ke sekolah. Eikichi yang senang dirinya dipercaya oleh muridnya tanpa pikir panjang menerima permintaan Miyabi dan langsung jos ke rumah Miki. Di saat Eikichi pergi, di tempat yang tadi terlihat senyum sinis Miyabi beserta wajah khawatir dari Noboru dan Anko. Di saat sampai di rumah Miki, bingung dengan pintu rumah yang terbuka sedikit, Eikichi masuk dan memeriksa keadaan. Dari pintu, Eikichi mendengar suara tangisan dan mempersilahkan dirinya untuk masuk ke rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam. Di ruang tamu, Eikichi melihat perempuan yang menangis. Karena khawatir menghampiri perempuan tersebut, saat perempuan tersebut menoleh ke arahnya, dia tertawa dan memanggil Eikichi dengan panggilan bodoh. Saat dilanda oleh kebingungan, suara keras terdengar dan perempuan itu tiba-tiba berteriak. Lalu sekelompok polisi masuk dan menahan Eikichi. Awalnya Eikichi meronta, tapi pada akhirnya dirinya dibawa pergi ke kantor polisi dengan mobil polisi. Kembali ke ruang tamu tadi, perempuan tadi, ya, kalian sudah sadarkan siapa orang ini? Betul, perempuan yang teriak adalah Miki Katsuragi, murid yang bolos yang tadinya mau ditemui oleh Eikichi dan dibujuk agar mau masuk ke sekolah. Jadi ternyata kenapa polisi itu masuk dan menggerebek Eikichi bukanlah kebetulan. Mereka dipanggil oleh Miki dengan menggunakan sistem alarm darurat dalam HP-nya. Dan jika dipakai akan langsung menotifikasi kepolisian. Kenapa Miki bisa memiliki hal ini di HP-nya? Karena ayah Miki adalah petinggi di kepolisian. Di sini ini juga, Miki dimarahi oleh bawahan ayahnya karena menggunakan alarm ini secara semena-mena. Miki yang sabodo dengan perkataan bawahan ayahnya membuat mbak bawahan ini kesal dan pergi. Lalu Miki ditelepon oleh Miyabi dan bertanya, apakah yang terjadi pada Eikichi? Miki menjawab kalau Eikichi dibawa oleh polisi. Mendengar hal ini, Miyabi memuji Miki. Namun bukannya senang, wajah Miki tetap datar. Setelah menutup telepon pun juga, Miki melempar HP-nya dan terus memasang wajah tidak peduli. Kembali ke kelas, Miyabi memberitahukan kalau Eikichi ditangkap oleh polisi. Suasana kelas menjadi riang dan tidak sedikit yang mengolok-olok Eikichi dan memprediksi kalau Eikichi akan diberhentikan sebagai guru karena dia memiliki masalah dengan polisi. Di tengah masalah ini, Noboru dan Anko terlihat membela Eikichi. Hal ini membuat salah satu teman sekelas yang merasa jengkel dan berkata kalau semua guru itu pasti sama. Lalu di akhir adegan, Miyabi berkata, jangan lupakan kejadian itu. Setelah Miyabi berkata hal ini, seluruh kelas berubah suasana menjadi lebih tegang. Sementara di penjara, Eikichi bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan Tsurujima yang merupakan teman dekat Eikichi tidak mempercayainya. Hal ini pun tentu saja sampai ke sekolah. Si Uchiyamada bersikeras untuk mengeluarkan Eikichi karena masalah ini, dengan alasan untuk menjaga martabat sekolah. Bertentangan dengan keinginan Uchiyamada, Buryoko malah meminta Ajusa yang ada di ruangan tersebut untuk menjemput Eikichi. Hal ini mengejutkan Uchiyamada.
Ajusa menjalankan tugasnya dan menjemput Eikichi di kantor polisi. Eikichi pun terbebas. Di sini, Eikichi masih bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun di rumah Miki. Ajusa yang tidak percaya dengan Eikichi malah menyalahkan Eikichi karena tidak mungkin jika Eikichi tidak bersalah, dia akan ditangkap oleh polisi. Daripada berargumen lebih lanjut, Eikichi menanyakan keadaan sebenarnya dari Miki Katsuragi. Karena Ajusa tidak bisa menjawab pertanyaan dengan memuaskan, Eikichi mempertanyakan kedudukan Ajusa sebagai guru pendamping kelas itu. Ajusa membahas pembolosan murid adalah masalah sensitif. Ajusa lalu meminta pertanggungjawaban Eikichi untuk meminta maaf ke Uchiyamada dan Buryoko. Karena masalahnya merasa ribet, si Eikichi melempar semuanya ke Ajusa dan meninggalkan Ajusa di depan kantor polisi. Di lain tempat, Uchiyamada tetap bersikeras untuk mengeluarkan Eikichi dari sekolah Meishu. Dan dia juga berpendapat kalau keberadaan Eikichi itu hanya memperburuk keadaan kelas 2 strip 4 yang sudah buruk. Lalu Ajusa mengeluarkan pendapat kalau anak-anak kelas 2 strip 4 bukan sekedar melakukan masalah tanpa sebab. Di sini Uchiyamada bersikeras kalau kelas 2 strip 4 memang bermasalah. Tapi Sanomaru, salah satu guru pendukung Uchiyamada, tidak sengaja mengeluarkan statement kalau kelas 2 strip 4 merupakan langganan masalah yang berhubungan dengan wali kelas. Mendengar hal ini, raut wajah Buryoko dan Uchiyamada berubah. Menyadari hal ini, Sanomaru meminta maaf. Di lain pihak, Buryoko tetap menaruh kepercayaan kepada Eikichi dan berjanji akan mengurus masalah ini sendiri. Di kafe Nagisa, Eikichi curhat kepada Noboru, Ryuji, dan Tsurujima tentang masalah dia tadi. Noboru menjelaskan, Miki memang orang yang seperti itu. Wali kelas yang sebelumnya juga dijebak dengan menggunakan cara yang sama dengan Eikichi. Hal ini membuat Eikichi bertanya-tanya, kenapa Miki bisa seperti itu dan juga alasan Miki terus membolos dari sekolah. Noboru yang tidak bisa menjawab membuat Eikichi kesal dan mempertanyakan hubungan kelas Noboru. Noboru yang beralasan kalau dia tidak pernah berbicara dengan Miki, jadi ya mau bagaimana lagi gitu katanya mah. Saat mendengar alasan Noboru, Eikichi malah membandingkan Noboru dengan Miyabi. Lalu Tsurujima teringat bahwa ada kasus penculikan wanita remaja yang berakhir pecambulan terhadap korban. Hal ini terjadi di daerah sekitar dan Tsurujima meminta Ryuji untuk memasang poster di kafenya untuk berjaga-jaga. Dengan nada bercanda, Eikichi bilang pelakunya paling Tsurujima. Tsurujima membantah karena hal itu tidak membuatnya terangsang. Di rumah Miki dimarahi oleh ayahnya karena menggunakan alarm untuk hal-hal yang tidak penting. Miki lalu memberikan alasan yang seadanya dan membuat ayahnya makin kesal. Dan juga Miki disuruh untuk tidak membuat susah ayahnya. Keesokan harinya, Eikichi kembali ke sekolah. Hal ini mengejutkan anak-anak kelas 2 strip 4. Miyabi diminta membantu Eikichi membujuk Miki sepulang sekolah. Eikichi berpikir akan lebih mudah membujuk Miki jika dia membuat teman sekelas Miki. Miyabi setuju. Hal ini membuat Eikichi senang. Tanpa mengetahui kalau sebenarnya, Miyabi dan kelas 2 strip 4 tidak mau berurusan dan ingin mengusir Eikichi dari sekolah. Miyabi meluapkan kesalahannya ke Miki melalui telepon dan memandang rendah Miki karena gagal mematahkan semangat Eikichi. Miyabi mengeluarkan hinaan kepada Miki. Hal ini membuat Miki kesal dan memutuskan telepon dengan Miyabi. Di lorong sekolah, saat sedang mengobrol dengan Ajusa, Eikichi ditarik oleh Anko di sana. Anko meminta Eikichi untuk tidak berurusan dengan Miki. Anko menjelaskan alasan kenapa ayah Miki sangat dibenci oleh Miki. Hal ini dikarenakan ibunya yang sakit. Hingga pada saat terakhirnya, ayah Miki tidak pernah sekali menjenguk. Dengan alasan ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini yang membuat Miki membolos karena dia tidak dapat percaya dengan orang dewasa, maupun itu orang tuanya maupun guru. Dan di sini, Eikichi mengerti dengan keadaannya Miki. Di sini Eikichi berpendapat jika orang dewasa tidak bisa mendapatkan kepercayaan Miki, seharusnya disitulah teman masuk dan menyelamatkan Miki. Di saat aku kebingungan untuk menjawab Eikichi, Miyabi datang. Di sana Eikichi tidak mengetahui perubahan aura dari Anko, malah mengajak Anko untuk menemui Miki bersama Miyabi. Miyabi setuju dan mengajak ketemuan di tempat bernama Musashi Gaoka untuk menemui Miki di sana. Setelah puas, Eikichi pun pergi tanpa mengetahui rencana sebenarnya dari Miyabi. Eikichi yang menunggu kedatangan Anko, Miyabi, dan Miki mulai bosan. Sesaat kemudian Miki pun muncul dan mempertanyakan perilaku Eikichi. Di sana Miki menunjukkan betapa tidak percayanya dirinya pada guru dan orang dewasa pada umumnya. Di sini Eikichi menjabarkan alasan dirinya datang mengajak Miki ke sekolah. Tiba-tiba bayang-bayang preman datang dan mulai menyerang Eikichi. Dan diketahui yang memanggil preman tersebut adalah Miki. Eikichi pun menegaskan dirinya sebagai wali kelasnya dan hal ini malah membuat Miki tambah kesal. Di saat itu juga, Eikichi membuktikan keseriusannya dengan menculik Miki sambil mengalahkan preman bayaran si Miki.
Eikichi sambil membawa Miki membujuk Miki untuk datang ke sekolah dan menawarkan dirinya untuk menjadi temannya. Akhirnya, Miki dibawa ke suatu menara. Di sana Eikichi memperlihatkan pemandangan kota dari atas. Di sana Eikichi menceramahi Miki dan menjelaskan di kota ini banyak orang-orang seperti Miki. Dan di sana Eikichi menekankan bahwa Miki tidak sendiri. Di sini Eikichi meminta Miki untuk jujur dengan perasaannya kepada ayahnya. Miki yang mendengarkan Eikichi lebih memilih mengeluh. Karena menurut Miki, ayahnya hanya menjadi ayahnya karena kewajiban dan tidak benar-benar sayang pada dirinya. Dan alarm di HP-nya adalah bukti terkuatnya. Eikichi mendengarkan keluh kesah Miki hanya berkata, dia harus mengungkapkan dari mulutnya sendiri jika dia merasa kesepian dan untuk tidak menyerah. Karena pada akhirnya Miki adalah anak dari ayahnya. Suara C ini pun terdengar. Eikichi memutuskan untuk turun dan mendapati ayah Miki turun dari mobil polisi. Saat bertemu dengan Miki, ayahnya menamparnya dan sangat marah karena tingkah lakunya telah mempermalukannya. Bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan sifat Miki. Di sini Miki meluapkan emosi terpendamnya kepada ayahnya dari sifat ayahnya, perlakuan terhadap mendiang ibu Miki. Miki juga mengatakan betapa kesepian dirinya dan merasa sedih dirinya. Miki lalu kabur. Eikichi berusaha mengejar Miki, namun dihentikan oleh ayahnya. Eikichi naik darah dan menarik kerah ayah Miki dan memintanya untuk berpikir kenapa Miki bisa jadi seperti ini. Ayah Miki tidak menghiraukan perkataan Eikichi dan pergi meninggalkannya. Eikichi kali ini berusaha mengejar ayah Miki namun dihadang oleh bawahan ayah Miki. Sekali lagi, Eikichi ditangkap dan dipenjarakan. Di lain tempat, Miki diajak oleh orang tidak dikenal untuk masuk ke mobil van hitam. Di tempat itu juga ada beberapa murid dari kelas 2 strip 4. Namun bukannya menolong, malah mereka tetap mengabaikan Miki dan melanjutkan pembicaraan mereka sambil tertawa. Hahaha. Keesokan harinya, Eikichi didatangi oleh ayah Miki. Di sana akhirnya Miki sadar. Maksudnya ayahnya Miki sadar kalau Eikichi adalah wali kelas dari Miki. Ayah Miki sangat kecewa dengan sekolah Meshi yang mempekerjakan Eikichi sebagai guru dan sudah mengirimkan komplain ke sekolah tersebut. Namun Eikichi tidak terlihat takut dan mengatakan harusnya ayahnya Miki itu seharusnya mementingkan Miki. Ayah Miki membalas bahwa dirinya sudah melakukan hal yang terbaik sebagai orang tua. Saat itu juga ayah Miki mendapat kabar kalau Miki menyalakan alarm darurat. Namun ayah Miki mengabaikannya karena dirinya yakin Miki hanya mempermainkan dirinya lagi. Eikichi tidak terima seorang ayah yang berkata begitu tentang anaknya. Mengatakan sudah sewajarnya anak-anak merepotkan orang tuanya. Merasa sia-sia, ayah Miki pun pergi dari hadapannya Eikichi. Dan seperti yang kita duga, berita ini sampai ke sekolah dan Uchiha Yamada menekankan untuk memecat Eikichi karena menurutnya Eikichi sudah keterlaluan sampai ditangkap 2 kali oleh polisi. Buryoko tetap percaya pada Eikichi dan menolak untuk memecat Eikichi karena yakin semua ini terjadi karena alasan. Uchiha Yamada yang muak keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan ibu Ryoko sendiri di sana. Seperti yang kita duga, Eikichi keluar dari penjara. Eikichi berusaha beberapa kali menelpon Miki namun tidak ada jawaban. Eikichi datang ke kelas 2 strip 4 di tengah pelajaran Ajusa dan menanyakan apa ada yang bisa menghubungi Miki. Bukannya mendapat jawaban, anak sekelas malah ngepoin si Eikichi karena Eikichi baru saja keluar dari penjara. Lalu salah satu murid keceplosan bilang bahwa Miki dibawa oleh van hitam. Bukannya khawatir, murid di kelas 2 strip 4 malah meremehkan keadaan Miki dan mengasumsikan hal-hal yang ini adalah hal yang biasa karena hal ini sering terjadi pada Miki dan menganggap Miki hanya bola seperti biasa. Noboru memiliki pikiran lain. Mengingat pembicaraan Surujima di kafe Nagisa, Noboru mengatakan mungkin saja Miki diculik. Miyabi lalu berkata, buat apa peduli? Miki juga sering nggak masuk sekolah dan juga tidak jarang dia juga membuat panggilan palsu. Miyabi juga bilang, walaupun sebenarnya benar-benar terjadi, sesuatu benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi tanggung jawab Eikichi. Eikichi yang akhirnya menyadari wujud asli sebenarnya dari murid kelas 2 step 4. Eikichi bergegas untuk mencari Miki. Di saat seluruh kelas menganggap Eikichi lebay, satu murid berdiri dan keluar dari kelas. Siapa dia? Bukan Noboru ataupun Anko. Murid itu adalah Kikuchi. Kenapa Kikuchi? Siapa Kikuchi? Nanti aja dijelasinnya. Ajusa yang khawatir berusaha meminta ayah Miki untuk memeriksa alarm darurat yang dinyalakan oleh Miki. Karena bisa saja panggilan itu adalah panggilan yang asli. Ayah Miki akhirnya tetap menolak dan memutuskan dan menutup panggilan dari Ajusa. Di lain pihak, Eikichi meminta pertolongan Ryuji dan kawan lamanya untuk mencari Miki. Hingga saatnya Eikichi bertemu dengan Kikuchi dan Kikuchi memberikan petunjuk di mana Miki berdasarkan GPS yang dimiliki oleh HP Miki. Di sana diperlihatkan Miki dalam bentuk video nakal. Kikuchi pun menyuruh Eikichi untuk bergegas. Eikichi pun tanpa pikir panjang langsung menuju tempat Miki berada setelah berterima kasih kepada Kikuchi.
Untungnya, Eikichi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Miki sebelum hal terburuk terjadi. Di kantor ayah Miki, akhirnya ayah Miki menyadari bahwa Miki benar-benar diculik, memerintahkan bawahannya untuk bergerak dan mencari Miki. Di tengah persiapannya, mobil van hitam diberitakan berhenti di depan kantor polisi, lalu sejumlah orang dikeluarkan dari van hitam tersebut dalam keadaan terikat. Sesaat kemudian, Eikichi keluar bersama Miki. Ayah Miki yang khawatir memastikan keadaan Miki. Ayah Miki berterima kasih pada Eikichi. Eikichi menjelaskan bahwa Miki hampir saja menjadi korban seksual dan tubuhnya hampir saja tersebar di internet yang luas. Ayah Miki yang tidak mengerti maksud dari Eikichi akhirnya dihantam oleh Eikichi. Dia menghina ayah Miki dan memarahi ayah Miki karena tidak bisa menyelamatkan Miki hanya karena Miki telah diberikan aplikasi panggilan darurat. Anak buah ayah Miki berusaha menangkap Eikichi namun dihentikan oleh ayah Miki. Di sana ayah Miki dicemoohi oleh Eikichi kalau ayah Miki adalah orang tua, dan jika Miki tidak bisa bergantung kepada dirinya, siapa lagi yang bisa menjadi tempat bergantung bagi Miki? Ayah Miki tidak bisa berkata apapun, lalu Miki dan Eikichi meninggalkan kantor polisi. Miki pun akhirnya dirawat selama beberapa hari di rumah Ryuji. Ryuji yang mulai kesal meminta Eikichi untuk melakukan sesuatu agar Miki, kepada Miki maksudnya, karena dia tidak mau menambah beban di rumahnya. Lalu Tsurujima pulang dengan membawa pesan kepada Miki. Scene berganti dengan dilakukannya sebuah acara di taman yang disponsori oleh polisi. Miki dan Eikichi menghadiri acara tersebut. Eikichi berkata pada Miki kalau ayahnya ada di acara ini. Di lain pihak, Miki tidak ingin bertemu dengan ayahnya karena Miki sudah putus asa dengan ayahnya. Lalu Eikichi berkata bagaimana jika ayah sudah berubah menjadi ayah yang peduli pada anaknya. Miki membantah hal tersebut dan mengatakan hal itu adalah mustahil. Eikichi tertawa dan membantah perkataan Miki karena bukan hanya sifatnya saja yang berubah, tapi juga penampilan ayah Miki sekarang berubah. Miki lalu menyadari kalau orang dengan kostum beruang yang ada di belakangnya adalah ayahnya. Eikichi menjelaskan kalau ayah Miki pindah ke divisi yang tidak terlalu sibuk agar dia bisa pulang lebih cepat. Dan pada akhirnya, ayah Miki sadar betapa pentingnya anaknya untuk dirinya. Di sana, ayah Miki meminta maaf kepada Miki, dan pada akhirnya, Miki memaafkan ayahnya, dan mereka berdua pun berbaikan. Scene ditutup dengan pasangan ayah dan anak ini berpelukan sambil menangis. Di sekolah, Uchiha Yamada bersikeras kalau Eikichi adalah benalu sekolah. Namun Buryoko menentang hal tersebut. Karena tidak hanya menyelamatkan Miki, Eikichi juga berhasil memujuk Miki untuk masuk ke sekolah. Pada akhirnya, Miki berhasil masuk sekolah lagi. Miki pun menjadi teman Eikichi. Miki dan ayahnya berbaikan. Semua berakhir dengan baik. Oke, bagaimana guys? Menarik kan? Apakah video ini membuat kalian tertarik dengan GTO? Jika iya, jangan lupa nonton series ini. Dan juga jika kalian berkenan, mari kita diskusikan pendapat kita masing-masing mengenai series drama ini. Menurut gua, episode 2 ini sedikit rada klise, dimana murid yang menjadi fokus kali ini, yaitu Miki Katsuragi, sepertinya mengadaptasi karakteristik dari karakter dongeng di A Boy Who Cried Wolf. Dongeng menceritakan tentang bocah lelaki pengembala yang suka berbohong bahwa dombanya itu dimakan oleh serigala. Di 2 kali pertama kebohongan dirinya itu dinotis oleh warga, dan 2 kali itu juga warga berhasil dibohongi. Di saat selanjutnya, yaitu yang ketiga kali, ternyata dombanya benar-benar dimakan oleh serigala. Dan di saat itu juga warga tidak ada yang mau menolongnya karena sudah tahu kayaknya mereka berpikir bakal dibohongi. Bahkan di versi lain juga, yang lebih parahnya lagi, bocah laki-laki tersebut dimakan oleh serigala dan tidak ada siapapun yang datang untuk menolongnya. Kisah Miki di sini kurang lebih mirip seperti bocah pembohong tadi. Karena dia selalu melakukan tindakan panggilan palsu darurat, padahal dirinya tidak benar-benar dalam bahaya. Saat dirinya benar-benar dalam bahaya, bapaknya sudah muak dengan tindakan Miki tersebut, jadi menganggap sepele panggilan yang dilakukan oleh Miki. Hal ini membuat Miki diculik dan hampir menjadi artis dewasa gratisan. Untung saja, Eikichi berhasil menyelamatkan Miki sebelum hal yang terburuk terjadi. Ya, dari penjelasan gue di atas, gue bakal kasih nilai 7/10 ya kayaknya. Ini karena menurut gue ceritanya itu sudah bagus untuk segi pengantaran dan konklusi. Tapi secara pribadi, seingat gue sih di anime nggak ada karakter namanya Miki Katsuragi sih gitu. Mungkin karena Miki adalah karakter eksklusif di manga, atau emang karakter yang benar-benar baru dan khusus ditampilkan di drama. Untuk itu gue kurang tahu. Gue gak ada pegangan untuk jadi bandingan. Jadi secara pribadi udah bagus menurut gue. Akhir yang ininya sih akhirnya gue suka. Habisnya ayahnya dan Miki berbaikan, dan ayah Miki pindah divisi agar bisa menghabiskan waktu bersama Miki. Itu adalah tindakan yang sangat ahyani
sangat suatu kayahan lah gitu. Jadi ya karena ya saat gue suka, cuman karena gue nggak ada pegangan buat dibanding-bandingin ini tuh udah sesuai atau enggak gitu. Berbeda sama yang kemarin yang kenapa gue kasih nilai segitu, karena gue ada pegangan buat ngebandingin gitu. Jadi ini gue kasih angka aman aja 7/10. Itu alasan utama gue kenapa ngasihnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga untuk nilai ini. Sekian dari gue. Episode kali ini emang seru sih. Gue saranin kalian untuk nonton GTO. Ya episode 1 udah seru, episode 2 juga seru. Satu series juga nggak bisa gue jamin seru buat semua sih, tapi kayak menurut gue pribadi seru sih gitu. Lumayan lah buat ngabuburit gitu. Oh iya, kalian yang udah nonton sampai akhir dan belum melakukan subscribe, tolong ya subscribe dan jangan lupa juga like video ini ya. Gue juga akan merasa terbantu jika kalian mau share video ini ke teman-teman kalian atau kerabat kalian. Oke, gue GTO, Great Thomas Onichan, mohon undur diri. Kirits, Ray, Ai!